Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Loria Nurrahmania dengan NIM 215211065. Kamu? Dan saya Mutiara Ananda Putri dengan NIM 215211054. Dan saya Arfiana Ramadhani dengan NIM 215211070. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santuy nih mengenai apa, guys? Sadranan dan tahlilan. Jadi sebelum kita masuk ke topik hari ini, kita akan sedikit menyimak video mengenai tahlilan dan juga sadranan. Berikut kita simak videonya. Cekidat. Tradisi sadranan. Sadranan menurut KBBI pada tahun 2010 berasal dari kata sadranan atau menyadran yang berarti menjunjung makam pada bulan Ruah untuk memberikan doa kepada leluhur dengan membawa bunga dan sesaji. Sadranan atau nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, umumnya pedesaan. Sadranan dilakukan setiap bulan Ruah atau Sya'ban. Masyarakat Jawa berduyun-duyun datang ke makam dan melakukan ritual bersama. Di mana antara sadranan dan tahlilan itu saling berkesinambungan, dan tahlilan sendiri dapat diartikan sebagai tahlilan yang memiliki arti bersama-sama mengucapkan kalimat thayyibah dan berdoa untuk orang yang sudah meninggal agar diterima amalannya dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi sedikit cuplikan video mengenai sadranan dan juga tahlilan. Kalau di tempatmu sendiri nih, Mut, sadranan itu seperti apa sih? Kalau di tempat aku itu sadranan itu lebih mirip ke ziarah kubur biasa gitu loh. Nah, kita itu di sana juga mendoakan orang yang sudah meninggal, baik itu sanak saudara atau orang tua. Terus biasanya yang datang ke sana itu kalau di tempatku perwakilan satu keluarga itu 2 orang. Yang satu itu ada yang mendoakan, terus yang satunya itu adalah membagikan makanan itu ke kuburan tempat sanak saudara masing-masing gitu. Jadi kayak nggak satu tempat makam aja gitu loh. Ada beberapa makam gitu sekalian gitu. Kadang kalau ada sisa dari makanan itu biasanya nanti diberikan kepada orang-orang yang mau gitu. Kalau di tempatku gitu sih. Lah itu makanannya itu berupa apa? Ya ayam, itu nasi, sayur biasa gitu. Biasanya juga ada telur atau bunga gitu. Jadi sekalian untuk nyekar lah bahasanya. Jadi kayak kita nyekar di kuburan saudara kita gitu ya? Ya, bener banget. Nah, kalau di video itu tadi kan dijelaskan bahwa sadranan itu beramai-ramai ya di video tadi itu. Nah, kalau di tempatmu sendiri itu gimana? Kalau di tempat aku tuh ya tadi aku bilang satu keluarga itu perwakilan biasanya 2 orang. Ada yang mendoakan, nanti satunya lagi ada yang kayak membagi makanan gitu. Nanti ditempatkan di makam masing-masing seperti itu. Berarti tidak dilaksanakan secara bersama-sama ya? Enggak, kalau tempatku enggak. Kalau di tempatmu sendiri gimana, Vi? Kalau di tempatku hampir sama kayak tempatnya Mutiara. Jadi ada mendoakan di tempat makam gitu. Itu ada yang ziarah, tetapi ada dikhususkan itu di pedesaan atau di perkampungan saya itu ada masak-masak. Jadi itu per RT itu semuanya tuh masak-masak gitu. Jadi per rumah tuh masak-masak. Terus abis itu misal kalau selesainya abis zuhur, semuanya itu ada yang atur-atur ke rumah-rumah. Terus abis itu ada yang bilang nanti kumpul di titik sini ya, misal tempatnya RT-nya atau tempat lain gitu. Nah, nanti di situ kita mendoakan kayak yasinan, kita mendoakan orang-orang yang meninggal atau sanak saudara kita gitu. Terus setelah itu kita pulang itu juga dibawakan makanan oleh orang yang di situ tadi. Nah, kita berupa makanan sudah matang. Terus abis itu kita pulang. Tapi ada juga yang ziarah untuk yang sudah meninggal sanak saudara gitu. Nah, tapi sekarang sudah nggak ada, udah sekitar 5 tahunan karena dianggap
Mubazir. Iya, mubazir. Nah, karena kan kita udah masak tuh di rumah. Terus abis itu kita datang ke tempat orang, terus kita dikasih, terus kita kan nggak kemakan gitu lah istilahnya. Mau kita kasih ke orang lain, nah orang lain juga udah mendapatkan. Jadi digantikan dengan adanya makanan mentah, ya isinya sama, beras, minyak, mie, terus telur juga macam-macam seperti itu. Jadi lebih dibutuhkan makanan yang mentah gitu ya. Iya, karena kan nggak semuanya suka dengan makanan yang mereka sajikan gitu. Jadi udah lama tidak masak-masak seperti itu ya? Iya, udah lama dah, 5 tahun lah. Nah, menarik nih guys. Jadi antara Mutiara dan juga Erviana ini mereka konsep di daerahnya berbeda-beda. Kalau di Mutiara lebih ke individu ya mood nyadranya. Nah, kalau di Erviana itu lebih ke bersama-sama bareng-bareng. Ya. Kalau di daerah aku sendiri di Boyolali itu lebih ke individu seperti tempatnya Mutiara. Jadi seperti itu guys kalau sadranan di tempat kita. Nah, dari video tadi kan bisa kita lihat bahwa tahlilan dan sadranan itu saling berkesinambungan kan. Nah, menurut Lori sendiri berkesinambungan itu yang seperti apa gitu? Nah, kalau menurut aku sendiri nih ya, sadranan dan tahlilan itu berkesinambungan. Maksudnya itu, jadi kan kalau sadranan itu kita menyekar, jadi kita kayak mengunjungi makam orang yang telah meninggal. Nah, sedangkan kalau tahlilan itu, kalau di tempat aku biasa disebut dengan yasinan. Jadi kayak kita itu mendoakan orang yang telah meninggal dengan membaca kalimat thayyibah seperti bacaan basmalah, terus tahmid, tahlil, terus disertai dengan itu bacaan surat yasin gitu. Nah, itu tuh biasanya tuh diperingatin setiap 7 harian, 40 harian, 100 harian. Jadi cuman hari-hari tertentu aja sih mood gitu. Oke, kalau menurut Ervi sendiri tahlilan itu yang seperti apa? Kalau di tempat aku Tangerang nih ya, itu tahlilan itu kata lainnya riungan atau ngariung. Itu dari bahasa Sunda, karena itu artinya kan sekelompok. Jadi sekelompok orang yang mendoakan orang yang sudah meninggal, sanak saudara kita maupun orang lain. Nah, tapi bedanya dari Lori itu tidak ada 7 harian, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu nggak ada. Adanya kalau misal 1 tahunan, jadi 1 tahunan kita mengadakan riungan lagi, itu mendoakan ya yasin gitu. Biasanya cuma yasin. Jadi kayak diperingatinya cuma setiap tahun aja gitu ya? Iya, jadi nggak ada 7 hari atau 4 hari. Kalau di tempatmu sendiri mood? Kalau di tempatku itu ya hampir sama kayak punya Lori. Nah, yang punya aku tuh kalau untuk 7 harian itu full. Dari kalau untuk hari pertama sampai hari ke-6 itu biasanya untuk hidangan yang diberikan kepada yang mendoakan itu biasanya hanya snack, berupa snack tanpa membawa pulang makanan atau apapun. Kalau untuk yang 7 hari ke-7 itu biasanya membawa bahan-bahan mentah seperti beras, telur dan lain-lain itu. Yang hari ke-40 dan 100 juga sama aja. Cuman kalau untuk hari ke-1000 itu kita di tempatku tuh menyembelih kambing jantan 1 ekor untuk dibagikan kepada yang mendoakan seperti itu. Kemudian ditambah juga dengan bahan-bahan mentah untuk dibawa pulang. Itu sih. Nah, jadi itu tadi guys sedikit kita ngobrol-ngobrol mengenai sadranan dan juga tahlilan, dimana ternyata setiap daerah itu berbeda-beda konsep dari sadranan dan juga tahlilannya ya. Kalau di tempatku sendiri Boyolali, di tempatnya Mutiara Karanganyar, dan juga di tempatnya Erviana itu di Tangerang. Nah, sekian itu yang dapat kita sampaikan mengenai sadranan dan juga tahlilan. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.